pecah. Terus kan tuh kopi panas banget ya, itu langsung kena ke badan aku. Aduh, kalau dengar itu aku langsung merinding lagi. Itu langsung kena ke badan aku, perut aku. Hello, welcome back to our channel. Nah, videonya kali ini aku akan cerita planning aku waktu aku sebelum berangkat ke Kanada sampai waktu aku sudah di Kanada. Jadi guys, biasanya kan kita itu pasti udah planning ya, planning banyak banget kalau kita, apalagi kalau kita mau pindah ke suatu negara. Dari prepare untuk packing, dari prepare mau bawa apa aja, apa yang kita nggak bisa bawa, ya kan. Nah, yang aku akan cerita kali ini adalah soal kerjaan. Jadi waktu aku masih di Indonesia, aku itu udah planning in my head ya. Jadi kayak aku bakal cari kerjaan seperti apa waktu aku nyampe di sini. Yang pasti aku itu pasti mau kerja waktu di Kanada. Dan aku juga pikir aku harus kerja karena aku juga udah biasa kerja waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia aku itu bukan ibu rumah tangga kayak sekarang. Jadi waktu di Indonesia aku itu bekerja di perusahaan. Jadi bisa dibilang jabatan aku waktu di Indonesia sebelum aku pindah itu udah bagus. Jadi aku itu manajer salah satu perusahaan online yang gede di Indonesia dan aku pegang di retailnya. Aku udah pasti plan kalau aku sudah di Kanada itu aku pasti kerja. Aku mau kerja apa aja, itu aku udah di kepalaku seperti itu. Dan juga sebenarnya ya waktu itu aku sebelum pindah juga banyak yang menyayangkan, terutama di pihak keluargaku. Jadi mereka kayak ngomong, ngapain sih pindah, kamu kan di sini udah bagus, gajinya juga udah oke gitu kan. Terus kalau pindah ke Kanada kan harus dari nol lagi gitu. Cuman karena aku waktu itu sudah tekad aku udah buletnya gede, aku udah pasti aku orang mau ngomong apa ya aku terima. Jadi oke, long story short, waktu itu ceritanya sudah ya, akhirnya semua proses sudah beres. Akhirnya 2017 aku akhirnya pindah ke Kanada. Terus waktu sudah sampai di Kanada, kita udah mulai dapat tempat tinggal, kita udah bisa settle lah ya. Jadi dari situ kalau nggak salah sekitar 2 bulan 3 bulan aku udah mencari kerjaan, aku udah cek online, apply kerjaan ya kan. Terus ternyata guys, nggak ada satupun yang balas email aku. Jadi kayak waktu itu aku sudah mulai down karena dengan experience aku yang lebih dari 10 tahun bekerja di perusahaan, aku cukup yakin kalau aku bagus gitu loh experience-nya. Aku waktu itu mulai apply kerjaannya sesuai dengan background aku sebelumnya di retail. Jadi aku mulai apply kerjaan retail, tapi aku nggak apply kerjaan office ya. Jadi aku waktu itu karena aku tahu bukan apply kerjaan yang office, yang maksud aku yang level manager ke atas. Bahkan aku nggak apply supervisor. Aku waktu itu apply-nya staff, asisten, bahkan aku apply asisten administrasi. Tapi nggak ada satupun yang respon. Aku ingat banget waktu itu akhirnya aku pernah apply Sephora untuk kasir. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, udah di store gitu ya. Nah waktu itu karena aku pikir nggak apa-apa deh kasir gitu kan, dari zero, mungkin dari sebagai batu loncatan. Dan itu pun ada reply dari Sephora dan mereka bilang aku nggak qualify untuk menjadi kasir. Jadi waktu itu aku pikir, oh my, aku bahkan untuk jadi kasir aja di Sephora mereka bilang aku nggak qualify gitu loh. Oke. Terus aku pikir oke deh, kalau kayak apply online begini mungkin kita kan nggak ketemu secara langsung ya. Jadi aku pikir ya jadi
nggak ada apa koneksinya gitu. Jadi waktu itu aku lihat ada job fair, aku udah siapin semua CV, aku siapin apa yang mesti aku jelasin. Jadi job fair itu waktu itu banyak banget company. Terus ada yang retail, tapi retailnya bukan fashion, dan retailnya itu kayak untuk supermarket, groceries gitu kan. Terus aku datengin waktu itu pagi-pagi, kalau jam 10 aku datang, aku samperin gitu kan. Oh aku jelasin ini CV aku, ada lowongan gak yang cocok untuk dengan background aku. Waktu itu aku bilang ada satu yang waktu itu bertanya ke aku, dia baca, and then terus dia lihat, dia sepertinya tertarik. Aku pikir wah lumayan ya, dia tertarik. Dia nanya selanjutnya, dia nanya aku ngapain aja waktu kerja sebagai retail gitu. Terus dia nanya, tahu nggak pertanyaannya apa nextnya? Dia bilang, kamu ada background sekolah nggak di Kanada? Jadi terus aku bilang, aku nggak ada, aku bilang gitu. Sebenarnya dulu sebelum aku ke Toronto, aku tuh pernah waktu aku pernah ceritakan aku pernah ke Vancouver. Nah, waktu di Vancouver itu aku pernah les untuk preparation IELTS. Waktu itu cuman 3 bulan, sekitar 2-3 bulan, aku lupa. Jadi waktu itu aku cuma ngomong, oh aku pernah les Inggris, waktu itu aku bilang di Vancouver. Terus dia bilang, oh gitu. Terus Oke, dia bilang nanti deh kita ambil your CV, nanti kalau kita ternyata cocok nanti kita akan kontak. Oke, udah. Terus aku udah nggak expect lah kalau kayak gitu, kayaknya udahlah nggak mungkin punya lah kayaknya ya gitu. Itu kayak nolak secara halus. Terus aku jalan. Terus banyak kan cuma mengambil CV aku. Oke, thank you for your CV gitu. Nanti kita akan pelajarin lagi gitu. Kalau misalnya cocok, nanti kita akan kontak. Udah gak ada kabar. Nah, perjalanan aku setelah aku keluar dari job fair, aku lihat ada Tim Hortons di dekat gedung yang job fair itu. Karena aku kesel ya, aku nggak dapet kerjaan ini, aku masuk ke Tim Hortons itu. Terus aku ngomong, aku mau apply kerjaan di sini, aku bilang gitu. Ada manajer nggak? Kayak gitu yang bisa aku ngomongin. Karena kebetulan aku masih ada CV-nya nih. Terus dia bilang orang yang di Tim Hortons, oh oke, tunggu bentar gitu. Lama aku nunggu berapa menit gitu ya. Karena Tim Hortons selalu sibuk biasa. Terus akhirnya datang nih si manajernya. Datang, ngobrol sebentar, udah ada pernah kerja di coffee shop belum, atau pernah kerja yang urusan barista gitu. Aku bilang nggak pernah. Terus dia lihat, oh belum ada pekerjaan, belum ada Canadian experience sama sekali di sini kan. Oke, dia bilang gitu. Terus dia nanya, shiftnya kamu bisa kapan aja? Karena waktu itu aku belum ada si kecil. Terus abis itu Enzo sudah sekolah, aku bilang aku bisa anytime gitu kan. Terus dia bilang oke. Dia aku dikasih form, diisi form, available waktunya kapan bisa kerja. Terus aku isi lah. Terus abis itu dia bilang oke, nanti kita kontak lagi. Nah, setelah aku isi form untuk lamaran pekerjaannya, terus aku pulang. Aku tunggu tuh, tunggu panggilan, tunggu telepon gitu kan. Aku juga sebenarnya sih dari job fair aku udah nggak berharap sama sekali, karena kelihatannya mereka waktu baca CV aku nggak tertarik. Jadi ya udahlah, yang harapan aku waktu itu cuma Tim Hortons yang aku apply. Waktu itu di daerah King West kalau nggak salah, daerah di situ. Nah, akhirnya aku apply juga Tim Hortons online. Aku lihat waktu itu juga di daerah Financial District. Aku apply. Terus akhir nggak lama besoknya kalau nggak salah ada telepon. Aku angkatlah teleponnya dari Tim Hortons. Nah, aku pikir yang telepon itu adalah Tim Hortons yang aku yang aku datengin gitu kan. Ternyata waktu aku sampai itu di Financial District yang aku apply online. So, singkat cerita, waktu aku datang, aku langsung diterima. Jadi ngobrol cuma sebentar gitu kan. Terus oke, kapan bisa kerja? Besok bisa kerja Kak? Katanya gitu.
aku kaget dong, langsung keterima nih gitu kan. Ya udah aku bilang oke, dan gitu. Jadi udah dikasih tahu. Jadi kalau di tim Hortons itu gajinya itu minimum wage. Waktu itu aku yang di depan, jadi merangkap kasir, yang nerima order kan, terus itu yang bikinin kopi gitu. Terus aku kerja, waktu aku pertama masuk, sebenarnya waktu itu aku nggak bilang ke company, rahasia aku. Sebenarnya waktu aku udah terima kerja, aku itu ternyata lagi hamil. So nggak di apa ya, di luar perkiraan kita. Tapi karena aku waktu itu pengen banget kerja, aku nggak ngomong. Aku itu lagi hamil, sebenarnya lagi hamil muda. Ya udah, pokoknya aku terima aja gitu. Aku pikir masih nggak ketahuan juga lah, aku masih kecil kan ya, hamilnya masih muda banget. Ya udah, aku kerja lah ya, kerja. Terus awal-awal kerja, orang-orangnya kebanyakan waktu di tim Hortons itu orang India, orang Filipina, sama orang Pakistan. Nah, karena aku tuh bener-bener buta, terus di sana itu pace-nya tuh cepet banget loh. Terus aku kan di financial district ya, which is yang benar-benar full sibuk banget itu aku shift pagi waktu itu. Dari jam 7 sampai jam 3. Sorry. Aku kerja, ya. Pokoknya full time, karena aku full time waktu itu. Terus aku pagi-pagi udah datang. Itu sibuk banget, guys. Jadi terus ada orang, karena aku masih baru, terus yang sedihnya tuh ya, kadang ya ada orang yang udah tahu kita anak baru, terus gak pernah kerja yang di coffee shop begini. Aku dibentak-bentak, katanya, aduh gini aja kok gak bisa sih, gitu-gitu kan. Cuman kan karena aku orangnya gak enakan ya, jadi aku terus ya aku diem-diem aja lah, jadi gituin. Emang aku orang baru gak ngerti apa-apa ya kan. Terus dalam hati aku sih, mereka juga masih anak kecil udah marah-marahin aku gitu kan. Cuman ya udahlah, aku anak baru. Terus abis itu benar-benar dikejar target loh. Jadi kayak bisa di-mention nih sama manajer, di belakang dia bisa teriak-teriak, Vivi come on. Jadi kayak kita itu dari jam 7 sampai jam 10 itu adalah peak time-nya. Kita itu dikasih target, mesti ambil berapa ratus order. Jadi kita tuh ada 4 kasir. Terus di-compare nih ya, kita kalau udah jam 10, kita dipanggil semua ke belakang. Terus dilihat nih, ini nih siapa yang paling kecil nih orderannya, kenapa paling kecil, masalahnya di mana gitu-gitu. Jadi karena aku dulu awal-awal ya, karena aku nggak biasa, ya udahlah, aku pasti kenal lah ya. Terus ya udah mau gimana. Ya udah pokoknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu pokoknya sama orang-orang itu yang nggak ini banget deh, yang nggak welcome lah gitu. Nah, puncaknya nih, semenjak kejadian itu, ada kejadian nih ya, setelah kejadian ini, everybody di kerjaan itu, tempat kerja yang awalnya busuk, bukan busuk sih, kayak nggak demen gitu sama aku atau gimana, aku ngerasanya mereka nggak demen atau ya, mereka langsung berubah so nice. Ceritanya apa waktu itu kejadiannya waktu itu akhirnya mereka tahu, manajerku tahu aku hamil. Karena ya mau nggak mau ya udah gede lah ya, perutnya udah kelihatan gitu kan. Waktu itu akhirnya manajerku panggil, katanya, are you pregnant? Dia bilang gitu. Terus aku bilang iya, dia bilang gitu. Aku sampai mesem-mesem. Kenapa nggak bilang, katanya. Terus aku bilang iya soalnya aku pikir nggak perlu bilang, aku bilang gitu. Aku bilang aja gitu. Dia bilang no, kamu harus ngomong. Jadi next time kamu nggak perlu angkat-angkat berat. Oh ya, angkat-angkat berat itu maksudnya gini. Di tim Hortons itu mereka punya waktu 20 menit. Jadi setiap kopi yang fresh brew itu cuma 20 menit. After 20 menit kalau kopi di pot itu nggak habis, itu harus dibuang. Nah, terus itu kan ada milk, ada sugar, ada cream, ya kan? Kita yang harus refill kalau milk sama cream itu habis. Kita yang harus refill, kita ambil ke belakang. Dan you know guys, itu gede, berat. Terus karena aku waktu itu hamil, aku nggak berani ngomong ya. Udah kalau suruh, oke, ganti susu gitu, ganti krim gitu kan. Ya udah aku ambil lah ya. Isi sugar refill gitu. Terus aku nggak komplain, nggak ngomong kalau aku hamil gitu. Aku ini aja, aku ambil.
Nah, waktu mereka tahu aku hamil, mereka ngomong, kalau kami tahu kamu hamil, kita nggak akan suruh kamu bawa-bawa berat, dia bilang gitu. Aku bilang, ya nggak apa-apa sih, aku bilang gitu. Oke, setelah itu udah kayak biasa lagi orang. Oh, ngomong-ngomong customer, di Kanada itu kalau mereka udah suka sama satu order, mereka akan repeat that order setiap hari sama. Jadi orang itu kalau customer datang, kalau orang yang lama udah tahu, hello apa kabar gitu-gitu. Hari ini orderan yang double small. Terus dia tahu mau sandwichnya apa. Itu. Jadi setiap hari sama. Dan kalau kita orang baru kan kita nggak tahu ya. Tapi kadang ada customer yang sok dianggapnya kita udah tahu, mana gue tahu lah lu mau order apa gitu kan, gue kan baru gitu gimana gitulah. Itu salah satu dukanya kalau kerja sebagai waktu aku kerja di sana. Terus abis itu udah, nah balik lagi kejadian kenapa orang-orang di tip hotel itu langsung berubah nice sama aku, yaitu waktu itu aku lagi refill, lagi mau tuang kopi, ada yang tuang kopi ya kan, ada yang order kopi, terus aku ambil lah tuh coffee pot, terus aku tuang, terus abis itu aku refill gitu kan, abis aku refill terus aku mau taruh coffee potnya ke atas, jadi kayak warmer gitu loh, jadi kopinya selalu panas, aku taruh di atas. Nah aku waktu aku taruh itu memang aku nggak expect aku ngebentur itu loh, jadi dia tuh kayak besi itu, terus ini kan pot kan kaca ya, gelas gitu ya, waktu aku mau taruh itu ngebentur, jadi kayak sudut gitu, aku ngebentur gitu, pecah dong, pecah. Terus kan tuh kopi panas banget ya, itu langsung kena ke badan aku. Aduh, kalau dengar itu aku langsung merinding lagi, itu langsung kena ke badan aku, perut aku. Bayangin dong, aku lagi hamil, kalau nggak salah itu 5 bulan atau 4 bulan, perutku deg-degan, panas banget. Jadi orang-orang langsung panik, langsung kaget gitu kan, mereka kan tahu aku sudah hamil karena udah kelihatan. Terus langsung aku dibawa ke dalam, langsung dibantuin. Yang ada satu orang yang paling mesem sama aku, yang paling asem sama aku, dia yang langsung bantuin, kasih aku krim, si manajer langsung suruh aku beli krim ke drugstore, ke farmasi, dia langsung suruh yang lain beli. Terus yang satu ini karena dia emang sekolah nurse, jadi dia yang lihat, dia yang kompres dengan air dingin gitu-gitu. Terus dia tanya, oke, jadi semenjak kejadian itu aku waktu itu juga udah panik banget, perutku pas aku lihat udah merah, aku langsung doa terus, my baby nggak apa-apa ya, kalian mami nggak apa-apa. Terus udah sih, habis itu nggak apa-apa gitu kan, puji Tuhannya nggak apa-apa. Terus tapi hikmahnya dari kejadian itu, semua orang di hotel itu langsung nice, everybody langsung nice. Jadi setiap kali ada yang mau ganti krim atau susu, nah jangan suruh pipi gitu kan. Terus yang tadinya ada satu orang ini yang paling masem sama aku, yang paling asem sama aku nggak tahu kenapa problemnya, dia langsung baik banget, langsung ngajak aku bercanda terus, langsung ngajak aku ngomong terus, ya gitulah. So jadi ya intinya ya, memang pahit sih, itu pahitnya kalau kita datang sebagai new imigran di suatu negara. Aku rasa semua negara sama, bukan cuma di Kanada, pasti ada aja orang yang kayaknya nggak welcome banget sama kita. uh, tapi yang penting kita tuh kan harus kuat ya, jangan kayak aduh kok begini banget ya. Jujur ya, aku waktu selama aku di sana itu, aku itu nggak ada kayak aduh nyesel gitu gue pindah sini gitu, nggak. Gue percaya ini kayak part of learning aja gitu loh, biar lu jadi kuat. Terus ya udah, jadi aku gak nyesel sama sekali. Terus aku juga belajar, aku jadi tahu cara handle customer di Kanada. Orang-orang Kanada itu seperti apa. Ada yang kayak Karen, jadi kayak yang benar-benar entitled, maunya kayak yang di service banget. Tapi ada yang so nice, benar-benar nice banget, yang bisa halo apa kabar gitu-gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kita bisa lihat lah ragam-ragamnya orang, apalagi kita sebagai orang baru di negara, jadi kita excited ya kan. Terus ketemu rekan kerja ada yang baik, aku waktu itu ada yang baik banget sama aku. Dia orang Bangladesh kalau nggak salah ya, dia so nice loh, mungkin sama-sama ibu ya, jadi dia yang tahu pertama kali, dia yang tahu aku hamil, tapi dia nggak ngomong-ngomong sama manajer aku, dia yang tahu
Terus kadang kan gitu, ada yang baik banget, tapi ada yang asem banget sama kita, kayaknya kita kayak musuhnya gitu loh. Padahal kita tuh nggak ada ngomong sama dia, nggak pernah ngobrol ya kan. Tapi ya itu, as long kita itu nggak kita tetap terusin, pasti bisa lewat. Buktinya setelah berapa bulan, orang-orang jadi berubah sama aku, orang-orang jadi nice sama aku. Jadi pelajarannya ya jangan cepat nyerah sih. Even though akhirnya aku lahiran. Setelah aku lahiran, aku cuti kan, aku planning aku bakal balik lagi. Waktu itu manajer aku juga ngomong, mau balik lagi ya after ini ya, after setahun cuti. Di sini kan setahun cuti hamil tuh setahun nih guys. Jadi aku cuti hamil, waktu setahun aku diteleponin waktu mau setahun sama manajer aku, kapan kamu mau balik nggak, kapan gitu. Aku akhirnya ngomong aku nggak mau balik gitu karena waktu itu aku pikir aku mau balik, misalnya aku balik daycare baby guys di sini tuh mahal banget, almost 2000 maybe. Ya kali kan gaji kita cuma habis buat bayar daycare, and then anak kita yang handle orang lain, anak masih baby gitu setahun gitu di handle sama orang lain, aku kayak nggak bisa gitu kan. Jadi aku pikir nggak worth it juga gitu. Terus aku waktu itu harus bayar daycare anak aku si Enzo karena aku waktu itu full time, aku nggak ada waktu dia bubar sekolah sama waktu aku selesai kerja itu nggak pas. Sedangkan suami aku kan kerja, jadi dia masuk daycare. Nah waktu itu daycare untuk anak umur 6 tahun itu aja udah mahal banget, bisa 700 I think sebulan, lagi summer tuh bisa double. Jadi aku pikir kayaknya sayang lah, apalagi kalau misalnya aku kerja lagi berarti double lagi daycare-nya, nggak make sense gitu kan. Nah so far, jadi mau aku bilang planning kita itu memang nggak pernah sesuai rencana. Kita udah planning udah jauh-jauh hari, ternyata pertama yang planningnya aku bakal kerja double job, maksudnya suami kerja aku kerja, ternyata kenyataannya sekarang suami doang yang kerja. Terus yang kedua yang tadinya pengen lah bekerja di kantoran, paling nggak admin asisten apa ternyata nggak bisa, nggak dianggap lawan experience aku yang udah lebih dari 10 tahun itu nggak dianggap sama sekali. Terus akhirnya dapatlah kerjaan di coffee shop, which is nggak masalah, tapi yang tekanan batinnya tuh sama orang-orang kerjanya, ini orang kok pada asem-asem semua gitu. Cuma ya kita harus berhati baja berhati kuat ya, oke. Akhirnya lewat, krisisnya lewat, orang-orang jadi welcome sama aku ya. That's it sih. Jadi kalau kalian bikin planning boleh bikin planning, cuman kalau planning yang nggak ternyata beda banget sama kayak kehidupan aku, jangan kecewa, jangan sedih, jangan nangis, jangan pengen pulang langsung ke kampung gitu. Terusin. Once kalian terusin, pasti kalian akan lihat jalan terangnya. Yang penting kalian jangan mundur, jangan stop. Kalau kita jalan terus kan kita bisa lihat ya, kayak kita lagi jalan aja di terowongan, gelap, tiba-tiba kita pasti kan ngelihat nih titik terang di depan. Itu sih. Oke. Hopefully cerita aku ini bisa menjadi not support sih, jadi kayak bisa menjadi kalian titik cerah kalau kalian takut untuk melangkah. Dan yaitu, kalau kalian takut melangkah, kalian takut melangkah nih, tapi pengen dapat sesuatu yang lebih gede, ya kan? Terus tapi kita nggak akan bisa dapat yang lebih gede kalau tangan kalian tuh masih genggam yang kecil ini gitu loh. Jadi kalian kalau mau dapat lebih gede, kalian harus lepasin yang ada di tangan kalian untuk dapetin sesuatu yang lebih besar, ya kan? Oke, sampai sini dulu ceritaku. Thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian suka dengan channelku, dengan channel Cindo Kanada, please like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman dan saudara kalian. Siapa tahu mereka juga lagi kebingungan. Dengan video ini bisa ada support lagi, bisa ada semangat lagi buat melangkah. Oke, tetap semangat guys. Cheers, bye-bye.